Aries, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Kristal Tarot Indonesia. Semoga semua teman-teman Aries yang menonton dan menantikan video-video di channel ini di mana saja, kapan saja, dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, hai, selamat datang, terima kasih sudah join. Jangan lupa diaktifin tombol subscribe dan loncengnya agar ke depan ketika channel ini post video terbaru zodiak Aries, teman-teman dapat notifnya. Pada video kali ini saya bacain energi Aries di momen full moon in Virgo yang terjadi di house ke-6 Aries pada tanggal 15 Maret tahun 2025 dan bertepatan dengan lunar eclipse, yaitu gerhana bulan total yang terjadi juga di Virgo, yaitu di house ke-6 Aries. Energi full moon adalah energi penyelesaian hal-hal yang Aries mulai sejak new moon in Virgo, yaitu di bulan September tahun 2024. Kita lihat nanti apa yang terselesaikan pada puncak purnama di Virgo ini bagi Aries. Kemudian energi gerhana bulan adalah energi pengungkapan. Apa yang selama ini tertutupi menjadi rahasia atau hal-hal yang misterius yang ingin diketahui oleh Aries itu juga bisa terungkap di momen gerhana bulan ini. Kita lihat impact-nya apa untuk Aries ya. Teman-teman boleh ikuti bacaan ini menggunakan Moon Aries atau boleh juga menggunakan zodiak ascendant, sun, atau rising Aries ya. Oke, kita mulai Aries. Bagaimana energi Aries pada momen full moon in Virgo dan gerhana bulan Aries. Aries, energi full moon. Oke, sudah dapat 2 beserta energi gerhana. Karena jumpingnya 2, ini berarti korelasinya sangat kuat. Energi purnama dan energi gerhana. Ada discernment. Dan ada new day. Aries ya. Selama 6 bulan belakangan ini, sejak bulan September, Aries menjalani masa transisi ya. Berusaha mencari peluang-peluang yang lebih menguntungkan atau mencari pekerjaan tambahan, job tambahan untuk menambah pendapatan. Mencari tempat yang basah gitu, yang subur ya, untuk Aries bisa mengelola agar nantinya bisa dijadikan lahan produktif untuk Aries atau mencari ke dalam diri sendiri. Apa potensi ataupun bakat, talent yang bisa Aries gunakan untuk menambah pendapatan. Dan Aries melewati masa transisi itu, melewati perenungan, melewati pencerminan diri ya. Selama 6 bulan belakangan ini ya ada rasa keterasingan Aries, rasa kesendirian Aries. Mengukur diri sebatas mana kemampuan Aries. Mengukur fisik juga, bercermin diri sudah usia berapa, pantasnya ngapain, nggak pantasnya apa gitu. Lebih mengukur ke diri sendiri dan pada puncak full moon ini Aries menemukan bahwa ada banyak hal yang mesti Aries selesaikan. Kewajiban, tanggung jawab, atau juga hutang budi, atau hal-hal yang berkaitan dengan masa depan nantinya. Kemudian, energi lunar eclipse membawa makna new day, hari yang baru, yang sepertinya pada momen gerhana ini, Aries akan mengetahui apa yang mesti Aries selesaikan. Pada puncak gerhana ini, Aries melihat misalnya tagihan-tagihan atau pembayaran pajak atau dana yang dibutuhkan Aries untuk generasi, kalau Aries sudah punya generasi, atau untuk masa depan. Dan lunar eclipse kali ini akan menyelesaikan periode analisis itu. Sehingga setelah gerhana bulan, Aries akan memulai hari yang baru untuk merealisasikan langkah-langkah Aries memenuhi kebutuhan hidup Aries yang terkait dengan masa depan.
masa depannya nggak jauh-jauh banget ya. 3 bulan ke depan Aries mau kemana, mau melakukan pekerjaan apa, mau memulai bisnis apa, mau memulai karir apa, pekerjaan apa, seperti itu. Kalau yang berkaitan dengan pendidikan ya Aries selesai nih pendidikannya di 3 bulan ini dan kemudian mau melangkah kemana, melanjutkan pendidikan jurusan apa misalnya. Ada step lama yang terselesaikan dan tertuntaskan dan Aries masuk ke step awal untuk tahap kehidupan berikutnya. Aries ya. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana energi Aries pada momen full moon in Virgo dan gerhana bulan Aries. Oh, The Empress ya. Ini bagus kartu The Empress. Namun mungkin sebagian Aries erat kaitannya dengan figur ibu. Bisa jadi Aries lah figur ibu itu sendiri. Nah, Ace of Wands, Aries. Age of Wands, Four of Swords, Wheel of Fortune, King of Wands, Nine of Swords ya. Dan ada kartu Justice, bottom of the deck-nya. Oke, Aries. Ini tentang jarak jauh dan dekat, Aries. Dan tolak ukurnya adalah figur ibu. Selama 6 bulan belakangan ini, full moon in Virgo berada di house ke-6. Selama 6 bulan belakangan ini, ada kegundahan di dalam batin kamu. Apakah Aries mesti pergi jauh untuk bekerja atau untuk mengambil kesempatan dan peluang? Bisa jadi jarak jauhnya internasional atau luar kota ya. Atau kalau ini pendidikan, tempat pendidikan yang jaraknya jauh dari tempat tinggal gitu. Bisa jadi dalam satu kota tetapi mengukur mana yang lebih dekat dengan tempat tinggal yang nantinya lebih mudah untuk dicapai dan lebih efisien. Nah, efisiensi ini tolak ukurnya adalah figur ibu. Termasuk biaya. Kalau ini pendidikan ya biaya pendidikan, tolak ukurnya adalah figur ibu. Jadi semisal Aries ada kesempatan, peluang atau memang muncul di alam pikiran Aries ya. Ada kesempatan kerja atau peluang kerja di luar kota atau internasional. Tapi nantinya bagaimana dengan figur ibu? Atau sebagian Aries kalau sudah tidak ada figur ibu atau tidak terlalu terkoneksi ke figur ibu, Aries sendiri sebagai figur ibu, gimana nanti anak Aries? Kalau ditinggalkan bagaimana? Apakah dititipkan dengan ibu atau pihak keluarga ibu atau mencari figur pengganti ibu gitu? Figur pengganti diri Aries kalau Aries nantinya bekerja keluar kota atau keluar negeri. Nah, kalau ini pendidikan, Aries bimbang ya. Apakah Aries mengambil pendidikan di tempat yang agak jauh dari lokasi tempat tinggal? Bisa jadi luar kota, bisa jadi di dalam kota, tapi ya jaraknya cukup jauh. Kemudian ada juga pilihan tempat pendidikan yang diukur dari nilai biaya pendidikannya. Yang Aries renungkan adalah figur ibu. Gimana nanti figur ibu?
Apakah figur ibu setuju atau sependapat? Dan juga Aries memikirkan kemampuan dari figur ibu. Antara dua sisi ya, satu sisi Aries merasakan figur ibu mampu kok untuk memberikan, menyetujui atau sependapat. Tapi satu sisi Aries ragu dengan kemampuan finansial dari figur ibu. Seperti ada rasa kasihan dengan figur ibu. Nah, kalau Aries yang sudah punya anak sebagai figur ibu ya, rasa kasihan terhadap generasi anak yang akan ditinggal, seperti itu. Ya. Ada rasa jauh dari orang tersayang ataukah tetap dekat dengan orang yang tersayang. Kemudian ada rasa juga tidak ingin menyulitkan orang yang tersayang, tapi ingin membahagiakan orang yang tersayang. Aries. Oke, kemudian ada juga di full moon ini tanggung jawab yang berasal dari masa lalu ya Aries, yang mendesak mesti diselesaikan. Mungkin informasinya datangnya mendadak Aries, misalnya tiba-tiba ada tagihan datang ke email, ke chat atau telepon Aries yang meminta untuk Aries selesaikan. Six of Cups di sini menunjukkan ini sudah beberapa bulan tertunggak Aries. Sepertinya Aries tidak terlalu peduli ya, karena Age of Wands juga menunjukkan Aries inginkan adanya perubahan. Ini adalah energi dari pergerakan. Aries meninggalkan tanggung jawab ini. Seperti membiarkan begitu saja, apapun konsekuensi dan resikonya ya terserahlah gitu. Ada perjalanan yang Aries lakukan, mungkin pada puncak full moon Aries. Dan perjalanan ini memang sudah direncanakan dari masa-masa sebelumnya. Sudah disepakati barangkali dari masa sebelumnya. Mungkin ini reuni, atau ada acara selebrasi, reuni bertemu dengan teman-teman barangkali ya, atau perjalanan mudik barangkali untuk sebagian Aries. Karena ini sudah direncanakan. Dan pada full moon ini, yang terselesaikan adalah kegundahan hati Aries. Aries sudah mendapatkan izin atau kesepakatan atau persetujuan dari figur ibu bagi Aries yang terkoneksi dengan figur ibu, atau bagi Aries yang ingin bekerja keluar kota atau keluar negeri, Aries sudah menemukan figur ibu pengganti untuk anak. Begitu juga Aries yang meresahkan mengenai pendidikan lanjut, Aries sudah mendapatkan persetujuan dari figur ibu. Ya, jadi ada dukungan yang Aries dapatkan dari figur ibu. Aries mau pilih yang mana, Aries mau pilih jalur apa, ya nggak apa-apa. Jadi pada full moon ini seperti ada rasa kegundahan yang tadinya nyangkut di dalam batin ya, mengenai pendidikan anak, mengenai masa depan, mengenai jarak ya, mengenai komunikasi, persetujuan, negosiasi yang terselesaikan Aries. Kemudian pada gerhana bulan ini, sepertinya Aries menyadari apa yang membuat Aries takut selama ini. Ada hal-hal dari masa lalu yang Aries takut itu terulang dan terjadi lagi dalam kehidupan Aries. Dan Aries seperti menentukan pilihan sendiri ya dalam kehidupan untuk kedepannya. Di momen gerhana bulan ini, hal-hal yang terungkap adalah apa yang selama ini sebenarnya menjadi kendala di alam pikiran Aries. Tapi Aries singkirkan pemikiran-pemikiran itu. Menuju gerhana bulan ini, pemikiran-pemikiran itu datang lagi. Nah, ini mengenai seseorang yang kurang respon, tidak peduli, atau kurang care gitu kepada Aries. Figurnya sih laki-laki. Bisa jadi ini figur bapak atau figur saudara laki-laki atau kerabat laki-laki. Atau bisa jadi ini figur pasangan ya, yang kurang support, kurang peduli. Dan sepertinya ada perlakuan-perlakuan atau sikap dari seseorang ini
selama ini membuat Aries cemas, khawatir, sedih, insecure, ya. Tapi selama ini Aries mengabaikan. Jadi seperti, ayo udah deh, kalau saya pikirkan terus nanti saya tidak bisa fokus di dalam kehidupan saya gitu. Jadi seperti Aries simpan pemikiran-pemikiran itu. Ada kalanya Aries ingin tahu kenapa sih orang ini seperti ini kepada Aries gitu. Kenapa dia cuek, kenapa dia gak sayang, kenapa dia kurang peduli, kenapa dia mengabaikan. Ada pemikiran-pemikiran, ingin tahu kenapa gitu. Tapi diabaikan. Nah, pada gerhana bulan ini, Aries akan tahu kenapa orang ini bersikap seperti itu. Tapi, apapun jawabannya, Aries, Wheel of Fortune menunjukkan Aries sudah memilih untuk tidak peduli terhadap seseorang ini. Karena Aries siap untuk menjalani hari yang baru tanpa terbebani dengan pemikiran-pemikiran terhadap seseorang ini. Karena dengan begitu Aries bisa melepaskan traumatik dan rasa kecil hatinya. Satu sisi, pada gerhana bulan ini, Aries juga menyadari kalau Aries menyayangi dua orang di dalam kehidupannya. Yang pertama figur ibu, ya, atau kalau Aries memang sebagai figur ibu, ya menyayangi diri Aries sendiri dan anak. Dan seseorang yang tidak peduli ini, seseorang yang mengabaikan Aries ini, Aries juga menyadari bahwa Aries menyayangi dia. Siapapun ini, bisa jadi seperti yang tadi saya katakan, pasangankah, sahabatkah, saudara kerabatkah, bagaimanapun ketidakpeduliannya terhadap Aries, ya Aries masih tetap menyayanginya. Jadi Aries tidak mau memikirkan yang macam-macam, nggak mau overthinking juga, dan nggak mau juga tenggelam dalam traumatik, karena traumatik ini Aries yang ciptakan sendiri. Kalaupun orang ini tidak berubah, kalaupun orang ini nggak menunjukkan kasih sayangnya kepada Aries, ya udah nggak apa-apa gitu. Aries siap melepaskan semua perasaan, entah itu hutang budi, entah itu perasaan kepedulian. Aries berhasil melepaskan itu semua. Oke, Aries, saya pikir cukup sampai di sini ya. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini ke teman-teman kamu, ke media sosial kamu agar channel ini berkembang. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman silahkan join membership. Ada tombol bergabung di samping foto profil channel ini. Klik dan pilih. Ada level the moon dan level the sun. Baca dulu fasilitas apa yang kalian butuhkan, kemudian lanjutkan pembayaran. Thank you for watching Aries. Bye-bye.